Kau yang menjaga kami, Kau yang menopang kami. Hidup-Mu ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hari demi hari begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam satu roh dengan Engkau Tuhan, untuk kami memperoleh yang terbaik daripada Engkau Tuhan, untuk kami ketabur Tuhan dengan hal-hal yang baik yang daripada surgawi dalam setiap kami Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan memenuhi hidup kami, menjadi cerminan dalam hidup kami, sehingga kami dapat memperoleh, kami dapat melakukan, kami dapat dimampukan Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Maya Roh Kudus yang mengajar kami, memberi pengertian roh hikmat dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita semua yang siap dengan firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Ya, kita pagi hari ini merasakan kasih Tuhan. Siapa yang hari ini merasakan kasih Tuhan? Saya. Ya, amin ya. Semuanya yang merasakan kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu kenapa bisa kita rasakan hari demi hari di saat situasi kondisi yang sepertinya tidak mendukung. Situasi kondisi saat ini situasi kondisi yang nyaman atau situasi kondisi yang tidak nyaman. Kita tahu hari demi hari kondisi di dunia ini, ya, di alam di sekitar kita ini, kondisi yang makin hari makin ruwet, kok kita bilang, makin hari makin chaos, ya. Banyak yang khawatir, banyak yang takut, bahkan itu mendunia. Saat ini ya dengan adanya virus, dan sebenarnya virus itu sudah sekian ribu tahun juga sudah ada, tetapi ya, makin hari terasanya makin kehidupan itu makin banyak lah istilahnya yang berbahaya. Padahal firman Tuhan katakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala seperti anak domba. Artinya apa? Saat ini kita ini sudah mengalami, nggak cuma diutus, tapi sekarang kita sudah menjalani hidup di tengah-tengah serigala, hidup di tengah-tengah ancaman, hidup di tengah-tengah bahaya. Nah, bagaimana kita mengatasi itu semua? Judul firman pada hari ini saya kasih judul kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Di sini akan banyak firman Tuhan, tapi justru banyak firman Tuhan waktunya akan semakin cepat. Jadi tidak banyak kata-kata, tapi biar firman ini yang menjelaskan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Kita baca dari ayat itu aja, dari ayat 9. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 13. Ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal tiga hal ini, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantara ialah kasih. Amin. Jadi Tuhan saat ini sudah menyediakan kita, ya, untuk kita menghadapi semua situasi di dunia ini. Yaitu ada tiga hal, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Nah, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih apa? Kasih agape. Ya. Kasih agape. Nah, kenapa kasih ini yang terbesar? Kenapa kasih ini diantara iman, pengharapan, kasih ini, kasih yang dari Tuhan ini, kasih agape ini yang terbesar. Kenapa? Karena apa? Karena hanya kasih ini
yang kekal. Sampai kekekalan kita masih terus memakai kasih ini. Iman pengharapan hanya kita pakai di dunia ini. Di surga nggak perlu lagi iman. Di surga nggak perlu lagi pengharapan. Nggak perlu lagi. Ya, di sana sudah semuanya sudah nggak perlu iman, nggak perlu pengharapan, semuanya udah nyata semua. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam ayat 12. Saat ini kita melihat dia samar-samar, ya, makanya kita perlu iman, kita perlu pengharapan. Nah, 3 hal itu dibutuhkan dalam kondisi dunia saat ini. Ya, 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih dibutuhkan dalam kondisi dunia yang saat ini. Tadinya, jadi kenapa kasih yang terbesar? Karena apa? Semuanya didrive, semuanya didasari oleh karena kasih. Kita punya iman, dasarnya adalah kasih agape. Kita punya pengharapan, didasari sumbernya dari kasih. Kasih itu adalah hukum yang tertinggi. Ya. Nah, kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dari mana kita dapatkan itu semua? Bagaimana kita dapatkan itu semua? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini ayat favoritnya Indri ini. Selalu dia kalau doa, kalau mesti dia baca ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya. Kita yang sudah lahir dari Allah disebut ciptaan baru, mampu mengalahkan dunia, ya, yaitu dengan iman. Dan iman ini sudah dimiliki, ya, karena semua yang lahir dari Allah, ya, mengalahkan dunia. Kita semua lahir dari Allah, ya, semua, nggak cuma kita ini ciptaan baru, semua ciptaan baru ini sudah dipelengkapi, semua lengkap penuh. Iman sudah dimiliki, ya, berarti itu sudah jaminan kita bisa mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan kondisi saat ini. Ya. Sekarang kita hanya perlu tahu kebenarannya dan bagaimana menggunakannya. Ya, kayak kita ini sudah misalkan saya punya gitar di rumah, tapi sampai saat ini saya belum bisa main gitar. Seolah-olah saya tidak pernah punya gitar. Jadi kita hanya perlu belajar menggunakannya. Kita percaya aku punya gitar, aku percaya aku bisa main gitar, aku tinggal menggunakannya. Iman juga sama, semuanya, ya, iman juga sama. Jadi kita sudah memiliki iman di dalam hidup kita, tinggal bagaimana kebenarannya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita sudah mempunyai firman dan Roh Kudus juga, ya. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Memimpin artinya apa? Memimpin berarti dia di depan kita, dia ngajarin kita, dia mengarahkan kita. Kita tinggal ikuti aja. Caranya gimana ya kita ikutin. Firman-Nya sudah ada semua. Roh Kudus ini memimpin kita, tidak memimpin kemana-kemana, tapi dia fokus pada firman yang sudah ada. Nah, tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang takut dan imannya tidak bekerja? Ingat, bukan tidak punya iman ya, tapi imannya tidak bekerja. Dia masih khawatir, masih takut. Kenapa hal itu sering terjadi? Bahkan kalau kita melayani, kita sering menemukannya di antara orang-orang Kristen, di antara saudara-saudara kita yang tiap minggu ke gereja, ya, yang tiap minggu ke gereja. Dan itu juga terjadi kadang-kadang pada diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita merasa khawatir, tuh gimana ya kondisi seperti ini, gimana ya besok, gimana makan apa, besok anakku gimana ya, besok hari esok seperti apa, kita nggak pernah tahu. Nah, kenapa orang Kristen sendiri yang sudah dipelengkapi iman
masih sering khawatir, masih sering takut, masih sering bingung. Ya. Karena apa? Gampang. Karena apa? Karena selama ini seringkali kita orang-orang Kristen mereka ini mengisi segala sesuatu dengan ketakutan yang dari dunia, ya, sehingga semua itu menghimpit segala sesuatu yang sudah ada dalam diri mereka, ya, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih sudah ada, tetapi apa? Terhimpit oleh informasi, oleh berita-berita di dunia sekarang ini. Kita lebih banyak menerima input-input, kita lebih banyak menerima masukan-masukan dari dunia, kita lebih banyak menerima masukan-masukan dari sekeliling kita yang kondisi saat ini sedang chaos, sedang mengkhawatirkan, kondisi yang tidak nyaman. Ya. Nah, dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 16 pun, ketika lahir baru, dikatakan kita lahir bukan dari dunia ini. Kita lahir dari Allah, bukan dari dunia ini. Karena Allah bukan dari dunia ini. Amin. Ya, jangan seperti bangsa Israel. Ya. Dia sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Dia sudah tinggalkan itu. Seperti kita ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu, datang yang baru, ciptaan baru. Tetapi bangsa Israel masih memikirkan, ya, Mesir masih ada di dalam hidup mereka, Mesir masih ada di dalam hati mereka, Mesir masih ada di dalam pikiran mereka. Jadi mereka masih mengikatkan diri dari Mesir. Sehingga apa? Ini yang seperti ini yang terjadi. Banyak anak tua sudah lahir baru, tapi dia masih menginginkan, dalam tanda petik ya, walaupun itu tidak nyaman atau nyaman sekalipun, kadang-kadang merindukan, dulu aku sebelum mengenal Tuhan seperti ini ya. Enak ya seperti itu. Atau aku bisa melakukan bebas. Kalau dulu mungkin aku dulu belum mengenal Tuhan, wah kalau mengalami ini aku bisa ke sana, bisa cari alternatif segala macam. Tapi sekarang aku harus fokus, aku harus diam, aku harus menanti-nantikan Tuhan, aku harus percaya yang kayaknya nggak jelas gitu loh, nggak ada pengharapan. Nah, orang lebih lihat kenyataannya seperti ini. Kenyataannya ini kondisinya udah nggak enak, mepet. Kondisinya sudah rasanya ini hari ini hidup, besok mati. Hari ini nggak ngapa-ngapain, besok sakit. Rasa-rasanya seperti itu. Banyak di luar sana yang mengancam aku, mengancam mereka. Ya. Ketika aku keluar rumah, dalam arti kita tetap tidak sembrono. Ya, tetap kita waspada, kita tetap memakai aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak lagi merasa khawatir, tidak dikuasai oleh rasa ketakutan itu. Nah, yang perlu dilakukan saat ini apa? Kita hanya perlu apa? Mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita saat ini, kekhawatiran, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran dari dunia, ini kita keluarkan, kemudian apa? Mengisi dengan apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu firman dan mempercayai penuh, sehingga kehidupan ilahi bisa mengalir. Amin. Ya. Nah, biasanya orang Kristen melawan kebingungan dan ketakutan dengan iman, dengan iman, perkataan iman. Ya, tapi kalau malah nggak berhasil, malah bingung, akhirnya malah tambah jatuh, tambah terjerumus. Ya. Seperti selama ini kita lihat, ya, kita bebaskan dari sini. Tadi kalau kita masuk dulu, waktu masuk seandainya beberapa bulan lalu, hanya beberapa bulan lalu, belum yang setahun 2 tahun yang lalu, di sini penuh dengan rumput dan semak belukar. Kemudian apa? Kita keluarkan, kita cabut semua, kita buat bersih. Kita buat bersih, kemudian kita tanam, kemudian Pak Tony doakan supaya apa? Hidup. Sesuatu yang dari surga mengalir di tempat ini. Yang bukan dari surga, yang semak belukar, yang dimana tanah ini tadinya mungkin terkutuk, di sini suasananya gelap, kita bikin terang. Ya, kita buka semua tempat ini. Ya. Kita cabut semuanya yang tertanam, yang tidak layak ada di tempat ini, kita cabut semuanya.
sehingga apa? Kelihatan indah, kelihatan hidup, ada kehidupan di sini. Dan sebentar lagi kita akan panen, berbuah-buah. Ya, nanti akan ada hewan, akan ada ternak, semuanya kehidupan itu mengalir daripada surga. Ya, sebaiknya itu seperti itu juga kehidupan kita. Yang lama, yang sebenarnya sudah nggak layak, yang sudah harusnya mati, jangan kita deketin lagi. Masa ada bangkai kita deketin lagi, ya kita deket-deket terus, ya, bau, sampah aja bau. Ya kan? Nah kita tinggalkan, kita keluarkan semuanya supaya hidup kita bersih. Kemudian kita isi lagi dengan firman Tuhan. Jangan sampai nggak kita isi, sudah bersih kita isi, dia akan datang lagi yang lebih jahat lagi. Ya. Nah, kita udah di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kenapa sih orang Kristen ya selama ini cara dia melakukan mengusir ketakutan dengan iman, dan itu nggak berhasil. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Ya. Jadi kasih yang sempurna, kasih agape yang dari Kristus itu dapat melenyapkan atau mengusir ketakutan, bukan iman. Jadi cara kita mengusir menurut firman Tuhan, cara kita mengusir ketakutan tidak dengan iman, tetapi dengan kasih yang sempurna, kasih yang daripada Tuhan, dan kasih itu sudah ada di dalam hidup kita. Justru kalau kita mengusir ketakutan dengan iman kita, ya, akan terjerumus dengan ketakutan yang lebih besar lagi, karena ini nggak berhasil. Murid-murid bilang sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan kita sudah berdoa, kita sudah mengul dalam namamu, tapi nggak berhasil. Akhirnya apa? Meragukan iman itu sendiri, ya. Meragukan kuasa yang sudah ada dalam hidup kita. Ya. Nah, karakter iman adalah bekerja, faith work, jadi menghasilkan sesuatu, dan tidak pernah gagal. Itu kalau iman, ya. Tapi untuk dia bekerja, dia perlu kasih yang sempurna, ya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan, Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman tidak bekerja karena ada ketakutan. Iman bekerja dengan kasih. Jadi cara kita supaya iman kita ini bekerja harus dengan kasih, tidak dengan ketakutan. Kalau kita ketakutan, iman itu nggak akan bekerja. Banyak orang mengatasi dengan iman, tapi sebenarnya bukan iman itu, tapi strong with power, kekuatan dengan kuasa, ya. Dia propaganda, dia mendeklar, ya kan, ya, memperkatakan iman dengan kuasa, ya. Perlu kembali, tapi perlu kembali yang namanya kasih ulang, ya, supaya iman itu dapat bekerja. Ya, bagaimana caranya supaya kasih bisa bekerja? Tadi supaya iman bisa bekerja harus ada kasih yang sempurna. Sekarang bagaimana caranya kasih itu yang sempurna itu bisa bekerja? Nah, di dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan. Ingat, kasih Allah sudah dicurahkan, berarti sudah kita miliki, ya, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang sudah kita miliki. Sudah ada dalam hidup kita, kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk supaya itu ada. Ya, amin ya, ngerti ya. Jadi karena iman sudah ada, kita tidak perlu melakukan sesuatu supaya iman itu ada, karena dia sudah ada, kasih itu ada. Tetapi kita hanya perlu mencari tahu apa yang sudah kita miliki sejak kita lahir, ya.
dan mempercayainya. Sejak kita lahir baru, apa aja sih yang kita sudah punya? Kita hanya perlu itu. Karena semuanya sebenarnya sudah Tuhan perlengkapi. Ya, aku udah terlalu manis jadi tawanya aku terus. Tawon. Oh iya itu. Iya, aku Itu manisnya berarti. Jadi apa yang kita punyai semuanya ini yang selama ini kita tidak tahu kalau kita punya, kita cuma perlu tahu, oh ternyata aku setelah lahir baru aku punya iman, setelah lahir baru aku punya kasih, ya, aku punya kuasa, ya, itu aja yang kita sadari, ya, bagaimana apapun yang kita miliki sejak kita lahir dan kita percayai bahwa itu sudah ada, jangan ragu-ragu lagi gitu loh. Kasih agape memang susah dimengerti karena selama ini kita diajarkan kasih yang bersyarat. Kita diajarkan di dunia ini, keluarga kita, baik itu oleh teman kita, di sekolah, ya. Bahkan di gereja mungkin kita diajarkan, diterapkan kasih yang bersyarat. Kita ngertinya, oh aku harus mengasihi ini kalau dia melakukan ini. Oh aku baik sama dia kalau dia juga baik sama aku. Oh aku bisa menerima dia kalau dia melakukan ini itulah. Jadi kasihnya bersyarat, ya, ketentuan berlaku. Aku mengasihi dia, tapi ketentuan berlaku. Lah ini repot, ya kan? Ada syaratnya. Ya. Nah padahal kasih agape kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak bersyarat. Kenapa seolah-olah Tuhan ketika Yesus datang ke dunia, dia juga semuanya dikasih. Amin. Semua dikasih, tapi kenapa ada orang yang merasa dikasih, ada seperti orang yang ditolak atau ditolak oleh Yesus, padahal tidak. Yesus mengasihi semua, tapi tidak semua mau menerima kasih. Ya, tidak semua mau merasakan, ya, kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya, kalau kita punya kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, ya, tunjukkan. Kita perlu mengeluarkan apa yang menghambat kasih agape yang sudah kita miliki, yaitu ketakutan, kebingungan, ajaran-ajaran dunia ini dan mengalihkannya kepada firman. Memang ini perlu waktu, tidak seketika itu juga. Ya, kita belajar hari demi hari, kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, melakukan kasih agape ini. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwa kasih agape itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita percaya, dan itu kalau kita mau mengeluarkannya, kita mampu. Kita sudah memilikinya, sudah ada, tinggal kita mengeluarkannya. Ya, jadi tidak perlu kita merasa layak apa enggak layak lagi gitu loh. Ya, aku bisa enggak, aku layak enggak ya mengasihi Tuhan? Aku layak enggak melayani Dia? Aku layak enggak mengasihi saudara-saudaraku? Ya, kadang-kadang orang tuh merasa nggak layak, ya. Nah, aku tuh siapa? Ya. Padahal nggak semua dilayak oleh Tuhan. Ya. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, dikaruniakan, diberikan tanpa syarat. Ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, kita perlu kembali pada firman Tuhan bahwa kita adalah pihak yang dikasihi Tuhan. Amin. Bahkan di Roma 5:8 dikatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan kamu harus layak dulu untuk aku kasih. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Kamu harus hidup baik dulu baru aku kasih. Enggak seperti itu. Ya. Tidak perlu layak dulu untuk menerima kasih Tuhan, tapi usir yang menghalanginya dalam diri kita untuk merasakan kasih Allah. Nah, contohnya seperti apa? Seperti Rasul Yohanes ya waktu itu. Di dalam kitab Yohanes, ya, dia sering berkata murid yang dikasihi, padahal yang dimaksud ya dia sendiri gitu loh. Yang menulis kitab Yohanes ini ya dia sendiri.
Dia berkata, dia mendeklarkan, dia memproklamirkan, dia menyaksikan bahwa dia murid yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi padahal Allah ini kira-kira milih-milih ya? Enggak kan? Di dalam Roma 2 ayat 11 dikatakan bahwa Allah tidak memandang bulu. Artinya apa? Dia tidak milih-milih. Oh ini dikasih, ini enggak. Ini dikasih, ini enggak. Tapi kenapa? Yohanes merasa dia malah murid yang dikasihi. Murid yang paling dikasih di antara murid yang lain. Kenapa? Dia merespon sikap-sikap Tuhan dalam hidup dia, bahwa Yesus itu sangat mengasihi dia. Nah, bagaimana kita saat itu? Apa kita bisa merespon sama Yesus? Tuhan, kasih Tuhan kepada saya, pada Indri, kepada Bu Hani, Pak Tony, Komika, Ci Yuli, sama nggak kasih Tuhan? Sama. Tapi respon kita masing-masing yang berbeda. Ya. Ada yang merasa Tuhan ini sama kok tega banget. Ada yang merasa Tuhan ini jahat. Ada yang merasa Tuhan ini baik sekali. Ya, terutama kalau diberkati, wah Tuhan itu baik sekali. Tapi kalau kita menghadapi berbagai macam cobaan, kesulitan, rasanya kok Tuhan itu nggak ada ya. Mana sih Tuhan, aku udah lakukan banyak hal untuk Engkau, tapi kemana ya kan, kau nggak bela aku gitu loh. Responnya berbeda-beda di sini. Tetapi Tuhan mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia mau kita tahu bahwa Dia sangat mengasihi kita, bahkan dicurahkan ya, disok kasihnya pada kita. Amin. Ya, Yesus tidak membedakan. Ya. Nah, Tuhan tidak ingin kita menderita. Amin. Dia sudah tebus kita dari semuanya itu. Dia sudah tebus kita dari penderitaan. Dia sudah tebus kita dari dosa. Bahkan ya dikatakan dia sudah tebus kita dari penghakiman, dari hukuman itu. Nah, sekarang yang penting adalah respon kita. Ketika kita merespon kasih Tuhan dalam hidup kita, kita menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita, ya, kita nggak akan khawatir. Yuk, kita terakhir kita buka 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. Amin. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya, kita lihat dari ayat 19, 18, 17. Ya, dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sejak lahir baru kita sudah menerima kasih Allah. Amin. Kita sudah menerima kasih agape. Kita sudah menerima kasih yang tidak bersyarat. Ya, jadi kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Ya. Nah, di dalam ayat 18 ternyata kita bisa usir ketakutan itu dari dalam diri kita. Ya. Karena ketakutan mengandung hukuman. Nah, kita ini sudah tidak dihukum. Amin. Siapa yang masih menunggu dihukum? Ya kan? Yesus sudah menggantikan hukuman kita. Yesus sudah menghentikan hukuman segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Nah, kita ini saat ini bukan orang hukuman lagi. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Nah, hari penghakiman yang dimaksud di ayat 17 ini, kalau di dalam bahasa Yunani aslinya, itu dikatakan krisios atau krisis. Bukan hari penghakiman, besok itu kita lihat. Kenapa? Kita sudah bukan orang hukuman lagi. Kita sudah tidak menanti-nantikan hari penghakiman lagi. Yang dimaksud hari penghakiman ini adalah hari yang saat ini adalah hari krisis yang saat ini. Karena dunia tidak menjadi baik, tapi makin hari makin krisis. Nah, hari penghakiman bukan hari penghakiman nanti karena kita sudah tidak di dalam, tidak dihakimi lagi. Ya.
Yesus sama di surga juga, sama juga di dunia saat ini. Kenapa? Karena dia saat ini juga ada di dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus ada di dalam hidup kita masing-masing? Ya, kita semua percaya. Karena dikatakan ketika kita mengikatkan diri dengan Yesus, dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan dia. Ya. Kasih menjadi sempurna kalau kita mempunyai keberanian. Percaya akan kasih Allah pada saat dunia sekarang krisis. Jadi kita harus punya keberanian menghadapi ini semua. Cara kita peroleh kasih itu dengan apa? Dengan cara kita punya keberanian percaya bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Untuk kita menghadapi krisis, kita punya keberanian, tidak takut lagi, tidak khawatir, tidak bingung. Ya, makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Supaya apa? Supaya yang benar itu yang masuk di dalam hidup kita, dan itu akan ditambah-tambahkan Tuhan terus. Yang benar itu apa? Tadi pengharapan, iman, kasih, ya, sukacita, kuasa, banyak. Siapa yang memerintah dalam hidup kita, siapa yang menjadi backing kita, bahkan siapa yang ada di depan kita, siapa pasukan kita ini seperti apa, itu semua dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kita, walaupun kita tidak lihat. Jadi saat ini apa? Kita harus memiliki keberanian. Dengan keberanian kita punya kasih agape itu. Kasih yang tidak bersyarat. Kita mampu. Kalau orang punya ketakutan, dia nggak bisa mengasihi. Ya, punya ketakutan kalau aku ngasih ini nanti dia bisa seperti ini. Ya kalau dia nanti balas mengasihi. Ya kalau dia nanti udah dikasih melupakan. Ya kalau dia nanti dikasih terus tetap aja dia juga nggak kaya-kaya. Ya, nah kasih yang bersyarat. Jangan. Kita mengasihi, ya udah kita mengasihi aja. Kenapa? Kasih itu melimpah dalam hidup kita. Ketika kita memberi, kita nggak kehilangan sesuatu. Amin. Ketika kita memberikan kasih itu, justru firman kata kita semakin hari semakin melimpah di dalam. Ketika kasih itu bekerja dalam hidup kita, iman bekerja dalam hidup kita, dan kita mampu mengalahkan dunia. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami sekarang tahu Engkau sudah berikan semuanya sejak kami lahir baru. Kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Anak yang penuh dengan kasih-Mu. Anak yang sudah memperoleh semua daripada Engkau itu ada juga dalam hidup kami. Apa yang Engkau punya juga kami punya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak mau melihat apa yang ada di sekitar kami, tapi kami mau mengasihi dunia ini seperti Engkau mengasihi dunia ini. Kami mau Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Kami tetap berjalan dengan penuh keberanian, dengan penuh ketegaran, dengan penuh kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami menjadi lebih berani lagi menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini Tuhan. Supaya mereka juga mengenal kasih-Mu Tuhan. Supaya mereka juga menerima kasih-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka juga hidup berkemenangan. Memperoleh apa yang Kau ada dan mereka juga memperoleh apa yang Kau punya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami, mengajari kami, memimpin kami dalam seluruh kebenaran yang ada. Sehingga kami mampu melakukan semuanya itu Tuhan. Kami hanya memandang Engkau Tuhan, kami tidak mau memandang sekitar kami. Kami tidak mau ketakutan lagi, kami tidak mau kebingungan lagi. Kami mau mantap Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk kami Tuhan, melakukan Tuhan segala kehendak-Mu ada di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah berikan kami pewahyuan, mengajar kami sehingga kami boleh mengerti segala sesuatunya, rahasia-rahasia kerajaan surga dalam hidup kami. Dan hidup kami hari demi hari bukan makin terpuruk, tetapi kami makin naik, makin terus naik, terbang bersama-sama dengan Tuhan, mengatasi segala situasi yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan berkata, Amin. Amin.